محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا وساء قرينا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بالشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدق الله العظيم. أما بعد. Jamaah pengajian umum Muhammadiyah Ranting Jember Kidul, Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita, yakni kenikmatan ketetapan iman dan Islam. Berbicara tentang iman dan Islam adalah dua hal yang berbeda namun satu kesatuan yang tak pernah bisa. Iman adalah sebuah pengakuan, sedangkan Islam adalah sebuah pembuktian. Pengakuan tanpa pembuktian tak akan menjadi apa-apa. Bukti tanpa pengakuan juga pun sama. Maka pengakuan dan pembuktian adalah hal yang patut kita jadikan sebagai tonggak kita dalam perjalanan kehidupan kita. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas anugerah yang luar biasa. Allah sampai malam ini masih memberikan ketetapan iman dan Islam kepada kita, karena tidak semua orang bisa mendapatkan ketetapan iman dan Islam. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang tiada tara, yang akan terus menjadi teladan bagi kita, karena hanya beliaulah yang mampu memberikan syafaat kepada kita. Maka semoga yang hadir di masjid ini semuanya diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW dan nanti diberikan syafaat olehnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, banyak orang yang punya kemampuan untuk datang ke masjid, tapi dia tidak punya kemauan untuk datang ke masjid. Banyak pula orang yang punya kemauan datang ke masjid, tapi tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk datang ke masjid. Dan hari ini, malam ini, Allah berikan kita kemampuan dan kemauan untuk datang ke masjid, merupakan anugerah yang luar biasa pula yang patut kita syukuri. Jangan sampai kita tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah sholat di masjid. Hanya sekali kita datang ke masjid ketika kita sedang disolatkan. Ini merupakan sebuah kekecewaan yang cukup luar biasa. Andai kata kita merasakan hal itu, maka kita patut bersyukur kepada Allah sehingga malam ini kita bisa berjumpa di Masjid Al-Muttaqin ini. Jamaah sekalian, malam ini kita akan mengkaji sebuah firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 148 dan 149. Sebelum saya masuk ke sini,
Ada sebuah cerita yang cukup menarik, yakni pada suatu ketika Rasulullah SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud. Orang mengenal namanya biasanya Ibnu Mas'ud. Namanya sebenarnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Pada waktu itu Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku." Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah tidak salah? Harusnya engkau yang membacakan Al-Quran untukku, karena engkaulah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu Rasulullah mengatakan, "Iya, benar. Akulah yang mendapatkan wahyu itu dari Allah. Tapi aku pun ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan orang lain untukku." Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Jikalau demikian, merupakan kehormatan bagiku ya Rasulullah, akan aku bacakan Al-Quran untukmu." Lalu dibacakanlah Quran surat An-Nisa. Pada saat Abdullah bin Mas'ud membaca Quran surat An-Nisa, tiba-tiba ketika sampai pada ayat ke-41, Rasulullah meminta Abdullah bin Mas'ud menghentikan. Stop. Hentikan Abdullah bin Mas'ud, hentikan. Jangan kau teruskan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya pada saat itu pula Rasulullah menangis, meneteskan air mata ketika Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran surat An-Nisa ayat 41 yang tadi saya bacakan saat muqaddimah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Dalam artian bebas, ayat ini menggambarkan bahwasanya Rasulullah Muhammad diminta bersaksi atas umat-umatnya, dijadikan sebagai saksi oleh Allah terkait dengan umat-umat. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah menangis? Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Nabi-nabi sebelumku hanya dimintai persaksian umatnya pada saat dirinya masih hidup, sedangkan aku diminta persaksian oleh Allah menjadi saksi umat-umatku di saat aku telah tiada sampai hari kiamat." Itulah tangisan Rasulullah. Begitu berat tugasku, begitu berat. Abdullah bin Mas'ud, persaksian ini begitu berat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi kita untuk senantiasa kita jadikan Rasulullah sebagai teladan bagi kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Ada 3 pesan dalam Al-Quran surat At-Taubah 128 ini yang hendaknya dijadikan sebagai pegangan bagi kita. Siapakah Rasulullah itu? Pesan pertama adalah
azizun alaihi ma anittum. Rasulullah niku ibu bapak sedaya seperti ketika kita melihat cermin. Kalau kita melihat cermin itu kita senyum, maka cermin itu menampakkan senyum kita. Azizun alaihi ma'anittu menggambarkan bahwa Rasulullah itu menilai semuanya itu dengan penuh azizun alaihi ma'anittu. Lek wong seneng, Rasul itu melok seneng ekspresinya. Lek wong ora seneng, Rasul itu menunjukkan susah pula. Tapi nyata dan fakta, kita menemukan fakta di lapangan bahwasanya terkadang manusia itu sebagian seneng delok liyane susah, susah delok liyane seneng. Azizun alaihi ma'anittum menggambarkan kepada kita Rasulullah itu selalu seneng delok liyane wong iku seneng. Rasulullah itu susah delok liyane susah. Maka inilah pelajaran pertama bagi kita dari Al-Quran surat An-Nisa 41, tetesan air mata Rasulullah ketika dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud terkait dengan persaksian Rasul ketika nanti diminta oleh Allah menjadi saksi bagi umat-umat yang ketika bertemu Rasul maupun yang tidak bertemu Rasul. Pesan Al-Quran surat At-Taubah 128 ini menggambarkan Rasulullah itu pribadi yang luar biasa. Tidak ada yang menyamai Rasulullah. Maka kita harus senantiasa ibrah, belajar penuh apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Al-Quran surat At-Taubah 128 menunjukkan azizun alaihi ma'anittum. Itu merupakan indikator yang diajarkan Rasulullah agar kita senantiasa bahagia melihat orang lain bahagia dan kita merasakan susah melihat orang lain susah. Pesan kedua dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 ini adalah harisun alaikum. Napa niku? Harisun alaikum itu menjaga agar orang lain itu senantiasa beriman kepada Allah. Ketika orang itu mulai bengkok, maka Rasulullah mengingatkan, harisun alaikum, memberikan kekuatan menahan hawa nafsunya. Maka kita seyogyanya ketika melihat orang lain salah, mari kita benarkan dengan baik. Maka kajian malam ini kita akan berbicara tentang berkata-katalah yang baik yang diajarkan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa 148 dan 149. Saya lanjutkan At-Taubah 128 sebagai mukaddimah. Saya belum membicarakan inti. Semoga nanti 8:30 bisa selesai. Kalau nggak selesai ya pertemuan berikutnya. Lalu pesan yang ketiga dalam Al-Quran surat At-Taubah 128 adalah Ra'ufur Rahim, selalu menebar kasih sayang. Pesan tiga hal yang dimiliki oleh Rasulullah yang digambarkan dalam Al-Quran surat At-Taubah 128 ini tepat sekali ketika kita kaji malam ini, karena kondisi situasi masyarakat kita melihat di masyarakat penuh dengan tebaran di media sosial ujaran kebencian dan lain sebagainya. Maka sejatinya Islam itu selalu menggambarkan keindahan kepada kita, keindahan terhadap tutur kata bahasa kita, keindahan dalam bersikap, keindahan dalam toleransi. Karena Islam tidak ada paksaan. Islam itu mengajak kepada kebenaran. Ad-dakwah, ma huwa ad-dakwah? Apa dakwah itu? Dakwah itu mengajak, bukan memaksa. Maka korelasinya pertemuan ini kita akan berbicara tentang berkata-katalah yang baik.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dalam kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga, bertetangga, senantiasa kita mencoba untuk berusaha berkata-kata yang baik. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Al-Qur'an surat An-Nisa 148. Maka Allah tidak menyukai, la yuhibbullahu, Allah tidak menyukai al-jahra bis-su', ngomong sing elek, berkata-kata yang buruk. Tidak hanya kata-kata yang buruk yang bisa menimbulkan orang lain sakit hati, tetapi kata-kata yang buruk yang itu tidak sopan juga bagian dari al-jahru bisu. Minal qauli illa mamdhulim, kecuali orang yang terdolimi. Nah, nanti kita kaji. Banyak sekali di antara kita Allah menggunakan aula mastumun nisa ketika bersentuhan dengan perempuan. Begitu indahnya Allah mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran bahwa kita seharusnya tidak menggunakan kata-kata yang kurang tepat sehingga membuat orang lain itu sakit hati. Pak, Bu, tiang niku lek sakit hati, lek wis pegel, wangel waras. Wangel. Saya ngisi pengajian di berbagai masjid. Saya tanya, jujur ini saya tanya, Bu, Pak ini kok nggak pernah lihat ya ketika saya ngisi ahad pagi. Sebagian jamaah mengatakan ikut tersinggung karo tak mereka. Ikut tersinggung karo tak mereka. Kadang memang kita ini berniat baik, Pak, tapi karena kalimat yang kita pakai itu kurang tepat sehingga membuat orang lain sakit hati. Kemarin ahad pagi saya ngisi di masjid Karanganyar Ambulu itu Ar-Rahman. Takmir mengatakan, Ustaz iku wis gak gelem masjid kene. Yang diceritakan bukan masjid yang saya tempati, tempat lain. Saya tanya, saya berkali-kali isi ahad pagi di sana kok tidak bertemu Ustaz ini. Gak kira, iku wis pegel. Kalimat yang kurang tepat, kalimat yang tidak baik itu seyogyanya dijauhi oleh kita. Mari kita mencari kata yang baik sehingga orang lain itu tidak tersinggung dengan apa yang kita sampaikan. Angel, sulit. Tapi kita juga harus belajar. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qawli illa man zulim. Loh, tapi aku penting, Pak. Kudu ngomong kebenaran ini walaupun pahit, Pak, misalnya. Aku kudu ngandani. Oleh enggak saya itu menceritakan, memarahi dia, menyalahkan dia? Boleh enggak kata-kata yang buruk saya keluarkan untuk dia? Misalkan dia sedang apa? Dia sedang apa? Menyalahgunakan uang, menyalahgunakan apa? Apa yang harus saya lakukan? Boleh, Pak. Ketika itu dalam proses peradilan. Ceritakan semua boleh. Karena Islam itu, konsep Islam adalah al-adil. Makanya innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan kalau khutbah. Iya kan? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Itu selalu dibaca oleh khatib. Ada konsep adil. Karena Islam itu konsepnya adil. Untuk keadilan boleh. Misalkan bapak sama ibu ini punya problem keluarga, harus menceritakan
sesuatu yang sebenarnya tidak boleh diceritakan karena aib keluarga. Suami istri ingin bercerai, boleh disampaikan Pak. Tapi di persidangan, misalkan bapak tidak memberikan nafkah apapun sudah, saya tidak bahas di sini, nafkah apapun boleh diceritakan. Tapi ketika itu tidak dalam konsep keadilan, bapak tidak boleh menceritakan urusan keluarga kepada orang lain, karena itu aib. Tapi bagaimana? Di sini ada kata minal qauli illa min dhalim, illa man dhalim. Kecuali illa man dhalim, kecuali orang yang terdolimi. Boleh, yang terdolimi boleh. Misalkan jenengan didolimi Pak, sampean butuh menyampaikan betul bahwa sampean ini benar. Itu boleh sampean berkata-kata yang kurang baik menurut diri mereka, untuk menyampaikan bahwa saya ini terdolimi dan saya butuh keadilan, boleh. Maka Al-Quran surat An-Nisa 148 ini menjadi penting bagi kita. Loh, terus ukurannya apa? Ukuran pantas tidak pantas itu apa? Ya, kan mesti ada yang tanya. Ukuran pantas dan tidak pantas itu apa? Ukuran pantas dan tidak pantas itu adalah ukuran di daerah masing-masing. Dalam kajian yang saya baca, mungkin ada kalimat dan kata yang tabu di tempat ini, tetapi menjadi umum di tempat yang lain. Maka itu ukurannya. Dan saya kalau di Surabaya itu ngomong kan kayak gitu ya. Nggih, kan ngomong kayak ngono. Lah itu diterapkan di Jember ya mungkin tukaran gitu, mungkin tukaran. Karena memang wilayah sana sudah biasa begitu lah ngomong. Tidak usah saya praktekkan di sini. Iya. Jadi makanannya itu sehari-hari muncul semua Pak gitu. Ada yang ayam, ada itu sembarang sudah yang disampaikan itu ada. Tapi itu ukuran wilayah yang menjadi ukuran sakit hati tidak sakit hati itu kan di situ. Kalau misalkan orang sana terus dereng ini, misalkan di masjid ini misalkan, ayo Pak, jangan Pak, itu nanti dimulai pengajian sampean lihat melu pengajian apa enggak, itu menyakiti hati. Itu menyakiti hati. Ayo Pak, sampean ojo rame ae wis tuwek sampean kurang, itu menyakiti hati. Loh, apa ada? Ya ada, itu pasti. Sampean iki ono pengajian rame ae sampean iki wis tuwek. Nah, itu sakit orang, itu pasti sakit. Enggak akan ikut pengajian lagi, Pak Ji. Loh, betul Pak Ji. Ini enggak akan ikut lagi pengajian ini. Jadi, iya. Yo kudune ayo Pak pengajian, ayo berbuat Pak Mubu kalau nak dulu si kosong dan lain sebagainya. Itu kan bisalah kata dan kalimat itu. Ojo dengan, ojo orang disamakan semua dengan dirinya. Nah, ini yang akan pengajian yang akan habis orangnya itu ya karena seperti itu Pak. Ibu sing njupuk rame ae iku. Ya pengajian moga iku. Nek segala pengajian gak sampe elok. Nah, itu kalimat yang kurang tepat. Nah, hal-hal semacam itu Bapak Ibu sekalian pahamlah. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berkata-kata buruk. Makanya kalimat itu jelas sekali dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 148. Dan saya sudah gambarkan kepada jenengan semua terkait dengan Quran surat An-Nisa ayat 43 bagaimana Allah menggunakan, memakai, menempatkan kata yang pas. Makanya kita biasanya orang yang sering berbuat kata-kata kasar itu Pak, buruk itu Pak, tiang sing lagi punya kuasa, yang punya kuasa itu sering berbuat, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Atau ada lagi orang yang punya strata sosial tinggi Pak, niku kadang ningali tiang lintune niku aja. Kayak naik blas Pak. Melihat kita itu
koyo wis gak tepak blas. Itu soalnya stratanya terlalu tinggi. Dan banyak itu. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang punya posisi, Pak. Padahal posisi itu diberikan oleh Allah itu. Nah, coba ini, ada ayat lagi yang sering kita baca. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tarji'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Itu kan sering kita baca, Pak, ketika zikir. Setuju? Itu artinya sesungguhnya Allah memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah mencabut kembali kekuasaan dari orang-orang yang Allah kehendaki. Allah muliakan orang-orang yang Allah kehendaki. Dan Allah hinakan orang-orang yang Allah kehendaki. Di tangan Allah lah segala kebajikan. Kalau kita membaca ayat ini, kok koyok-koyok Allah itu serem. Allah sehingga Allah mencabut, Allah memuliakan, Allah menghinakan. Tidak dalam konteks itu penjelasan ayat ini. Penjelasan ayat ini adalah bahwa ketika seseorang itu diberi kekuasaan oleh Allah, tetapi dia tidak bisa menjalankan dengan baik, dia berlaku yang tidak baik seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dia sering berkata-kata yang kotor, dia sering berkata-kata yang buruk, dia sering berkata-kata yang menyakiti hati orang lain. Lalu Allah hinakan dalam konteks apa? Ya manusia yang melihat, manusia yang menilai. Sejatinya mereka sendirilah yang menjatuhkan dirinya. Coba, gampang ningali tiang. Api opo enggak itu gampang. Contoh, lek mari dadi kepala sekolah, gak dadi kepala sekolah, kira-kira tukang sapu nyopo pegawai. Iku indikator. Tukang sapu sekolahan ku nyopo apa enggak? Itu indikator. Lek gak disopo ya berarti biyen wis gak karo-karuan itu. Itu kepala sekolah. Lek tahu jadi rektor terus gak jadi rektor, gak disopo tukang sapu, Pak. Itu indikator itu. Indikator wong api apa ora api di situ. Itulah yang dimaksud ayat ini, Pak. Bukan Allah terus menghinakan, tidak. Sebenarnya perilaku dia ketika menjabat itu kelak akan menjadikan dirinya hina atau mulia. Itu tergantung dirinya, kata Allah. Gitu. Dados tiyang niku lek pun dados napa-napa, gadah kekuasaan, itu bisa mengukurnya ya tinggal begitu. Kalau wis gak dadi apa-apa, kira-kira tukang sapu itu nyopo apa enggak. Biasanya nyebrang mobilnya nyebrang embong itu biasa disetop karo satpam. Terus besok gak jadi apa-apa gak disetop sampai satpam. Ben nyebrang dene. Itu indikator. Karena apa? Karena kadang perilakunya yang tidak baik. Kadang menyakiti orang, Pak. Di tukang sapu itu kan juga manusia. Ini jadi problematika setiap manusia. Tiang niku lek pun gadah setitik wis koyo sing yo padahal lu mek Saidi cek tas dan gunung tadi apa? Itu terkait dengan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Indikatornya ketika kita itu sudah tidak menjabat, indikator awake dhewe iku kira-kira hina atau mulia ya setelah kita tidak menjabat itu. Dan itu adalah konsekuensi dari kita menjabat. Sampeyan nanem nopo nanti nopo nggih. Manene nggih nopo sing jenengan lakoni kan ngoten. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah Maha mendengar, aliman dan Maha mengetahui. Pak, kenapa dalam Al-Qur'an menggunakan kata sami'an? Sami'an itu kan mendengar, Maha mendengar. Kenapa Allah menggunakan kata sami'an? Kalau dalam Quran surat Al-Baqarah itu kan ada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah
walahum adzabun adzim. Kenapa Allah menggunakan kata sam'a? Khatama, menutup. Allahu Allah ala atas qulubi, hati-hati him mereka, wa ala dan atas sam'i, pendengaran him mereka, wa ala dan atas absori, penglihatan him mereka, ghisawatu, telah dikunci sama Allah. Walahum adzabun adzim, dan bagi mereka adab atau siksa yang. Kenapa Allah menggunakan kata sam'a? Kenapa Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa 148 menggunakan kata sami'an? Telinga ini apa bahasa Arabnya, Pak? Bahasa Arabnya telinga ini apa? Udhun. Bahasa Arabnya mata itu apa, Pak? Ainun. Kenapa Allah tidak menggunakan kata udhun atau ainun dalam setiap frase di dalam kata di dalam Al-Quran? Karena kalau Allah menggunakan kata udhun atau menggunakan kata ainun, binatang pun punya. Binatang itu juga punya mata, juga punya telinga. Tapi telinganya itu kan hanya mendengar, mata melihat. Sam'ihim, pendengaran. Ada proses mendengar, pendengaran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, menutup pendengaran. Tidak, mata itu menggunakan kata absorihim, penglihatan, tidak menggunakan kata ainun, karena ayam itu tidak punya ekspresi. Coba jenengan kasih makanan, hus, marah dia. Yang dia lihat adalah makanan, bukan ekspresi. Kalau kita hus itu kan ngalir, kan begitu. Hus. Tapi husnya dikasih makanan ayam. Hus, teko, Pak. Karena dia tidak bisa ekspresi. Dia itu hanya tahu itu makanan, tak paranane. Maka apa yang ada di depan akan diambil. Kenapa Allah menggunakan absorihim? Agar manusia itu memahami iku makanan halalkah, makanan haramkah, bolehkah atau tidak bolehkah? Itu uang bolehkah saya terima atau uang itu tidak boleh saya terima? Menggunakan kata absorihim, tidak menggunakan kata ainun misalnya. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara-saudara, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata yang tadi saya sampaikan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa 148 itu baik perkataan yang diucapkan secara terus terang. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qaul illa man zulim. Allah tidak menyukai gitu ya, perkataan guru yang diucapkan secara terus terang. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kecuali memang orang-orang yang terzalimi, dia punya kesempatan untuk membela diri demi keadilan. Dan juga Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Artinya segala gerak-gerik kita Allah akan selalu menilai kita. Ukuran tadi sudah saya sampaikan, apalagi kalau perkataan guru, perkataan pimpinan itu menjanjikan. Murid guru saja, saya kasih contoh guru. Ketika ada murid yang terlambat, lalu seorang guru itu memarahi murid di depan teman-temannya, itu akhlakul sayyi'ah, tidak boleh. Kamu ini Roni, setiap hari kamu ini terlambat. Kamu ini adalah anak yang tidak bisa menjadikan contoh bagi teman-temannya. Kamu ini, itu tidak boleh. Akhlakul sayyi'ah bisa dibaca kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang al-ta'lim.
Ada batasan. Bagaimana caranya? Kita panggil Roni, nanti selesai pelajaran Roni ke ruang Bapak. Silakan Bapak marahi Roni di dalam ruangan Bapak. Guru itu juga begitu. Jangan ngajari muridnya gak benar. Makanya Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita dalam doanya, Allahumma ja'al fi qalbi nur wa fi lisani nur waj'al fi sam'i nur, dan seterusnya. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini hati yang selalu bercahaya. Kalau saya boleh mengartikan bebas, ya Allah, jadikanlah hatiku ini hati yang selalu menyebut namamu, ya Allah, selalu basah dengan menyebut namamu. Itu fil qalbi nur. Tadi kita jalan itu orang senang melihat kita karena minta kita kepada Allah. Loh, kita ini gak bisa minta kepada siapapun kecuali Allah. Kita jangan pernah menyandarkan diri kita kepada manusia. Kita akan sakit hati, kita akan kecewa ketika kita sandarkan harapan kita kepada manusia. Yang harus kita jadikan sandaran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu jelas. Makanya jenengan empun ragu kalau sudah bertransaksi dengan Allah itu, jangan pernah ragu. Apapun yang tidak mungkin akan menjadi mungkin jika Allah berkehendak. Apapun yang tidak akan terjadi jika Allah berkehendak. Percayalah itu. Saya tidak usah cerita diri saya, nanti nangis saya. Yang tahu saya kan guru-guru saya, bisa sampai hari ini. Saya hanya berpedoman, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pegang itu, Pak. Bablas tiap-tiap yang tidak suka mereka. Kalau nggak sukanya biar. Kita nggak usah membalas mereka. Mereka menghina kita, nggak usah membalas. Kita disakitin, nggak usah membalas, Pak. Paling sulit telulan, Pak. Gua ngerasanya. Sisanya jangan pernah ragu dan jangan pernah takut. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar di setiap kesulitan yang kita alami. Allah akan berikan apa rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Itu pasti. Itu pasti. Kan Rasulullah sudah memberikan contoh kepada kita. Pada suatu ketika, dalam sebuah kisah, Rasulullah lama berada di Madinah. Setelah Rasulullah mau pulang ke Mekah, karena Mekah sudah dikuasai oleh prajuritnya Rasulullah, maka Rasulullah berhendak dengan semua prajuritnya kembali ke Mekah. Pada saat mau kembali ke Mekah, prajurit niku pun ngelis wonten tiyang kaliwelas sing ajenge diadili. Kali prajurit mau dihukum mati. 12 orang itu salah satu namanya adalah Ikrimah. Ikrimah itu adalah putranya Abu Jahal. Ketika sudah persiapan para prajurit dan Rasulullah mau ke Mekah, terdengar dari Ikrimah 12 nama itu ternyata salah satunya Ikrimah. Lalu Ikrimah karena khawatir, Ikrimah niku melarikan diri, Pak, ke Syam. Syam itu Syria. Ke Syam. Dia melarikan diri ke Syam. Dalam kitab itu dijelaskan dia menaiki perahu. Perahu sing enten kain ini, Pak. Ya, perahu itu. Sampai di tengah lautan, perahu niku terobang-ambing, Pak. Ngeten.
badai terjadi. Ikrimah ini bingung. Setelah bingung dia itu bilang begini, aku tandurmu nang Tuhan Muhammad. Lek pancene aku iki iso selamat, berarti Tuhan Muhammad iki Tuhan sing bener. Lalu berdoa Ikrimah itu, ya Tuhannya Muhammad, tolonglah aku. Kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikrimah ini tertidur sampai perahu itu bersandar ke Jeddah. Moro-moro minggir teng Jeddah. Ketika dia bangun, dia wah, berarti Tuhan Muhammad ini Tuhan yang benar. Aku harus mencari Muhammad dan meminta maaf kepada Muhammad, dan aku ingin masuk Islam. Berpikirlah Ikrimah. Tapi aku sadurunge ketemu Muhammad, kan ketemu prajurit dhisik. Jelas aku iki dipateni. Kan mau tenan wong sing igit-igit niku senes Nabi Muhammad. Sing igit-igit niku napa igit-igit itu ya? Apa ya? Igit-igit itu apa ya? Yang gregeten itu prajuritnya, bukan Rasulullah. Sing nulis rolas wong sing ate dihukum niku senes Rasulullah. Prajurit iki kayak jenengan kali kula ngoten lho, Pak. Senes pimpinan kita yang igit-igit gitu. Karena kita sudah berjuang mati-matian membangun tempat ibadah, khotibah dan lain sebagainya. Yang igit-igit kan kita. Akhirnya dia datang ke istrinya, ceritalah aku jadi begini. Jangan bertemu istrinya. Kata istrinya begini, wis tala. Maaf ya, ini bahasa saya. Wis tala. Muhammad iku apik wong. Sampai dia sepuro tak pernah wis. Ayo wis tak pernah. Terus dia sepuro sampeyan karo Muhammad. Hanya bersedia, datanglah istrinya Ikrimah itu menemui Rasul. Ketika masuk bertemu dengan Rasul, istrinya Ikrimah mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata istrinya Ikrimah Islam terlebih dahulu tanpa diketahui oleh Ikrimah. Berceritalah istrinya, ya Rasulullah, suamiku ingin bertemu denganmu, ingin meminta maaf kepadamu, dan ingin masuk Islam. Apakah pintu Islam masih terbuka untuk suamiku ya Rasulullah? Rasulullah terkejut melihat ungkapan istri Ikrimah. Apa? Ikrimah, ini bahasa saya Pak. Apa? Ikrimah, anaknya Abu Jahal sing biyen kate tak Islam no gak iso-iso. Ini bahasa saya. Nggih Rasulullah, sudah suruh ke sini. Aku akan jadikan ia sahabat bagimu. Lalu datanglah Ikrimah dan dirangkullah Ikrimah oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Ikrimah itu menangis, meneteskan air mata Ikrimah sampai menetes ke pipi dan janggut Nabi. Kenapa Ikrimah menangis? Karena orang yang berkali-kali akan saya bunuh merangkul saya dengan penuh keikhlasan, kelapangan. Apa jawaban Ikrimah? Ya Rasulullah, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan dia bersaksi bahwa engkau Muhammad, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu annaka, dan saya bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Ini Rasulullah. Awal dhewe siap kate bales sae lah wong sing nyala ya awal dhewe. Nah ini harus menjadi hal yang penting bagi kita. Maka kita berdoalah kepada Allah seperti doa yang sering dibacakan oleh Rasulullah, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari doa yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, pada suatu ketika Abu Musa radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, ayyul Islam afdal? Berkatalah dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakanlah siapa sekiranya orang Islam yang paling afdal, orang Islam yang paling utama. Lalu Rasulullah mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yakni orang Islam yang selalu terjaga dari lisan orang Islam lainnya dan dari perbuatan tangannya. Maka ini akan menjadikan lidah kita ketika kita berbicara, ketika menyakiti orang lain, itu sulit akan kembali. Maka diamlah jika kita sedang marah, ungkapkan dalam hati saja, karena setiap orang yang marah itu akan selalu muncul psikologi emosional yang tinggi. Dia sudah tidak akan berpikir panjang orang yang marah. Maka ketika kita sedang marah, kita tidak boleh mengambil keputusan apapun, karena memang dalam posisi yang sedang tidak baik-baik saja. Saya lanjutkan. Orang yang sering berkata tidak baik itu biasanya orang yang memiliki strata tinggi yang tadi saya sampaikan, atau orang yang punya kuasa. Allah sudah gambarkan orang-orang yang sombong itu. Allah gambarkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 12. Kalimat ini sering mungkin dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 12 mengatakan, ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka. Apa yang menjadikan engkau itu tidak mau bersujud atas perintah? Ini yang dimaksud iblis, Pak. Kepada iblis diminta untuk sujud kepada Adam. Maka kalimat yang diungkapkan oleh Allah, ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka. Apa yang menjadikan engkau enggan, tidak mau bersujud ketika aku memintamu untuk bersujud kepada Adam? Apa kata iblis? Kata iblis, ana khairum minhu, aku luwe apik ketimbang dhek. Khalaqtani min nar, engkau jadikan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau jadikan dia dari tanah. Kalimat ana khairum minhu, aku luwe apik ketimbang Adam, itu adalah kata-kata yang menyombongkan diri, kata-kata yang merasa dirinya paling bagus. Khalaqtani min nar, saya engkau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau jadikan dia dari tanah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran surat ayat 13 yang tadi saya bacakan? Kalau Al-A'raf 12, kalau Al-A'raf yang 13, Allah mengatakan, anta takabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Kalau lengkapnya, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas sagirin. Ada kata anta takabbar, kamu itu sombong, gurung-gurung lu kon wis sombong, kata. Engkau ini makhluk yang aku ciptakan, tak perintah ya aku gak gelem. Kalimat ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka, itu kalimat Allah menyampaikan kepada iblis. Dia dengan enaknya mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar,
Nang sing gawe urip. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau jadikan dari api, dia lo buat jadi teko tanah. Kok aku bapak kon sujud no dhek, kan begitu protesnya. Secara tidak langsung Allah mengatakan anta takabbar, kau sombong, tidak layak kau berada di sini. Keluar kamu dari surga. Ini karena diri merasa luar biasa, merasa sempurna, ngomong sakar PDW. Loh, ana khairu minhu itu kan sakar PDW, Pak. Berarti dia merendahkan yang lain. Itu juga la yuhibbullah yang tadi saya sampaikan. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berkata-kata yang tidak baik. Itu terkait dengan Quran surat Al-A'raf ayat 12. Saya belum selesai, masih ada berapa? Nanti tambah 5 menit apa ya? Bapak Ibu sekalian, bertransaksi dengan Allah, melaksanakan apa yang Allah berikan kepada kita sebagai petunjuk, perintah, lalu kita laksanakan, dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, adalah merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Iman adalah pengakuan, sedangkan Islam adalah pembuktian. Panjenengan rawuh teng masjid sholat itu pembuktian, karena iman itu ada di sini dan diucapkan. Tetapi bukti konkret seseorang beriman, dia harus melaksanakan apa yang menjadi pengakuan bagi dirinya. Maka apa yang kita lakukan di masjid kita, masjid itu tidak hanya tempat untuk ibadah sholat, masjid itu juga untuk tempat musyawarah. Rasulullah selalu menggunakan masjid sebagai tempat berkumpulnya para sahabat untuk membicarakan dan membahas tentang agama dan keberlanjutan perjuangan dakwah Islam. Bapak dan Ibu sekalian, satu hal yang ingin saya sampaikan dalam Al-Quran surat Saba, sebelum saya masuk di An-Nisa 149, kan tadi 148 dan 149. 149-nya belum. Saya ingin menyampaikan terkait dengan tadi. Jenengan kan tadi saya memberikan materi terkait dengan transaksi dengan Allah. Keyakinan kita kepada Allah, dan Allah akan memberikan janjinya, dan Allah tidak akan pernah mengingkari setiap janji. Satu hal yang penting, kadang di antara kita itu di dalam hati selalu berbicara gini, aku lulus dungo bolak-balik, tapi kapan dikabulno, perasaan suwi itu gak tahu dikabul. Karena di dalam pikiran kita, Allah itu hanya memahar pemberi rezeki. Ingat, Allah itu juga Maha menyempitkan rezeki. Al-Quran surat Saba ayat 36. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Katakanlah, sesungguhnya Tuhan itu memberikan rezeki kepada maha rezeki kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wa yaqdiru walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ada kata wa yaqdir. Biasanya orang kalau subuh ada yang pakai gunung, biasanya kan ada fa innaka taqdi wa la yuqaddu alaik. Ya. Fa innaka taqdi wa la yuqaddu alaik. Itu bahwa Allah itu juga Maha menyempitkan. Awakmu lek pakai terus. Engko tak ngadono aku. Jajan kok tak sempit masih saiki. Aku ben eling aku. Gitu. Allah itu selalu memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, tidak sesuai dengan permintaan yang kita inginkan. Allah itu memberikan sesuai dengan porsi kebutuhan kita, tidak memberikan apa yang kita inginkan. Karena ingin itu semua kan ingin, kepingin ingin, kan kayak apa ingin, tapi tidak mengukur kebutuhan yang primer bagi kita apa. Allah itu sudah mengukur. Engko iki lek tak kei wae sombong, kok iki. Kita kei sampeyan ae ben gak sombong-sombong tenan. Itulah yang dinamakan wayang qadir. Allah itu Maha menyempitkan. Allah itu Maha tahu segalanya, Pak.
awake dhewe lek dikai ngene ku kaya apa, ada dikai ngene ku kaya apa, iku sak krono. Gitu. Jadi ojo paksa nemen-nemen. Ya Allah berikan, penuhilah kebutuhan saya. Ya Allah berikan rezeki kepadaku agar aku bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Itu doa saya. Saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan rezeki kepadaku agar aku bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Saya bilang keluargaku kan anakku, bojoku, bapakku, dulur-dulurku kan begitu. Iku ben loh iya begitu. Kita kan berdoa begitu, ya Allah berikan rezeki kepadaku ya Allah agar aku bisa agar aku bisa mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Selesai. Ada saja Pak rezeki. Ada. Tidak percaya dengan ya sudah kalau tidak percaya. Ya, saya sudah membuktikan. Saya membuktikan pada diri saya. Saya hanya gantungkan harapan saya kepada Allah, Pak. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya meminta ke siapa? Ya minta ke Allah. Nangis saja Pak malam kepada Allah. Banyak perjalanan spiritual yang saya lalui, yang kalau kita ceritakan itu mungkin tidak menjadi konsumsi. Terakhir, Al-Quran surat An-Nisa 149. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su' fa innallaha kana 'afuwan qadira. Saya ingin membahas tentang kalimat kita itu kalau disakiti orang. Ini ayat ini, cerita ayat ini. Kalau kita disakiti oleh orang, uang wis wae dhewe. Ayat ini mengajarkan kita untuk memaafkan. Jika kamu menampakkan menyembunyikan sesuatu kebaikan atau memaafkan suatu kesalahan, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Ini lanjutannya 148 yang tadi saya sampaikan. Kalau Allah itu melarang kita mengucapkan kata-kata yang buruk, tetapi orang lain mengatai kita hal yang buruk, kita harus memaafkan orang itu. Yang ingin saya sampaikan di akhir ayat itu, fa innallaha kana afuwan qadira. Kenapa Allah menggunakan kata afuwan qadira? Afuwan itu adalah memaafkan. Allah Maha memaafkan. Qadira, Allah Maha kuasa. Uang paling alim, paling angel memaafkan ketika dia berkuasa. Loh, Allah kan bisa saja tidak memaafkan kita, padahal Allah kuasa. Afuwan qadira, Allah maha memaafkan, Allah Maha Kuasa. Ayo, Allah bisa enggak membalas kita? Bisa, Pak. Tapi Allah memaafkan. Allah Maha memaafkan. Ayo, bisa enggak kita memaafkan di saat kita berkuasa? Ini ayat ini mengajarkan kita. Sulit bagi orang ketika dia berkuasa mau memaafkan orang lain, karena posisi dia pada posisi yang puncak. Ayat ini menggambarkan dan mengajarkan kepada kita, walaupun kita kuasa iso menjatuhkan orang lain, tapi kita harus memaafkan. Ini afuwan qadir. Allah Maha memaafkan, juga Allah Maha kuasa. Andai kata Allah itu ingin kita dijatuhkan kan bisa, tapi Allah tidak begitu. Padahal Allah itu kuasa. Kan Allah sakit, Pak. Ndak dosaken awake dhewe koyo nopo kan sakit. Tapi itu tidak dilakukan oleh Allah. Allah memaafkan. Segudang apapun, sebesar apapun kesalahan manusia, Allah akan memaafkan. Karena Allah Afuwun Qadir. Karena Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Akhir ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa memang sulit ternyata kita memaafkan orang ketika kita berada pada posisi yang puncak. Ketika kekuasaan itu kita miliki, maka sulit bagi kita memaafkan. Tapi Allah mengajarkan kepada kita, Al-Quran surat An-Nisa 149, bahwasanya kita harus memaafkan apapun kesalahan orang. Makanya panjenengan menawi wonten tiyang sing sedo, menawi wonten tiyang sing kapundhut, mestikan keluargane nedhi tulung teng panjenengan. Sepunten nggih tiyang sepuh kula, sepunten.
karena tidak selesai urusannya jika dia tidak diselesaikan di dunia oleh al-warisnya. Maka dari itu Bapak sekalian, apapun diri kita, bagaimanapun posisi kita, marilah kita senantiasa takarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah agar hati kita ini selalu diberikan cahaya, selalu diberikan sinar Allah, agar hati kita selalu menyebut dan basah dengan menyebut nama-nama Allah serta nama Rasulullah SAW. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam hal ini. Jika kita didolimi, Anda boleh menuntut ketika di pengadilan, tetapi jika bisa, mari kita memaafkan apapun kesalahan orang lain agar kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan iringan doa, Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuman wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah wa qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.